Ya, ini mah belum foto. Ya. Ya mau. Ini kenapa emang ditempesin atau nggak sengaja? Oh, robek. Halo, assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama aku Riyandi Kurniawan, biasanya dipanggil Riyandi dengan NIM 198240444 dari SITHR. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Sakila Samatania dengan NIM 161244002 dari Fakultas SITHS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nizar Widya Triantari dengan NIM 161244068 dari SITHS. Halo semuanya, kenalin nama aku Devi Alfianida dengan NIM 161244020 dari SITHS. Halo teman-teman, kami dari kelompok 14 kelas Pancasila 08. Saat ini kita sedang mengerjakan proyek Pancasila dengan tema Tapak Liman. Nah, pada proyek ini kami mengambil judul yaitu optimalisasi pemahaman hukum dalam pengelolaan sanitasi dan limbah rumah tangga oleh masyarakat Desa Hergalmana. Kenapa kita mengambil tema ini? Yuk kita simak penjelasan berikut. Judul kami ini dilatar belakangi oleh program sanitasi total berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM ini merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Nah, STBM sendiri memiliki 5 pilar di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, stop buang air besar sembarangan, yang kedua, cuci tangan pakai sabun, yang ketiga, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, yang keempat, pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang terakhir, pengelolaan air limbah domestik rumah tangga. Nah, dalam penyelenggaraannya, STBM ini memiliki 3 komponen strategi utama. Yang pertama yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif, yang kedua peningkatan kebutuhan sanitasi, dan yang terakhir yaitu peningkatan penyediaan akses sanitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2021, Kabupaten Sumedang telah menjadi daerah target dari program sanitasi total berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya di Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Jatinangor terjadi pertambahan penduduk akibat adanya program penerimaan mahasiswa baru di setiap kampus yang ada di Kecamatan Jatinangor. Hal ini juga diperparah oleh ada banyaknya pendatang yang datang merantau untuk membuka usaha mereka atau bekerja di kecamatan ini. Dengan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan lahan tempat tinggal yang tersedia menjadi semakin sedikit atau semakin sempit. Nah, hal ini mengakibatkan banyak warga yang kurang mampu secara finansial terdesak untuk membangun hunian mereka di tepian sungai. Nah, hunian-hunian yang dibangun di tepian sungai ini kebanyakan masih belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Di antaranya masih banyak yang membuang sampah rumah tangga mereka ke aliran sungai dan bukannya ke tempat pembuangan umum. Selain itu, aliran limbah air domestik rumah tangga pun masih banyak yang dibuang ke sungai karena ketidaktersediaan septic tank. Hal ini menyebabkan aliran sungai tersebut menjadi tercemar, padahal sungai ini oleh sebagian warga yang tinggal di daerah hilir sungai digunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan makannya sehari-hari. Selain dapat menyebarkan penyakit, pencemaran sungai ini juga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan pendangkalan dasar sungai yang mengakibatkan meningkatnya resiko luapan air di setiap musim hujan dengan volume yang tinggi. Saat ini, permasalahan mengenai pengelolaan limbah di Jatinangor khususnya di Desa Hegarmana masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan ini terjadi akibat kurangnya pemahaman hukum di Desa Hegarmana terkait pengelolaan sanitasi dan pembuangan limbah rumah tangga yang baik dan benar. Hal ini tentu saja menyebabkan keresahan bagi warga yang tinggal di daerah setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Penyuluhan hukum yang tepat diperlukan untuk warga Desa Hegarmana, terutama mereka yang masih terlibat dalam pembuangan sampah sembarangan. Kegiatan workshop adalah langkah yang perlu dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini.
Optimalisasi penyuluhan hukum sanitasi dan pengelolaan limbah rumah tangga di Desa Hegarmana bertujuan untuk 1. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Desa Hegarmana terkait kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum sanitasi dan pengelolaan limbah rumah tangga. Yang ketiga, menjelaskan cara mempraktikkan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik dan benar kepada masyarakat Desa Hegarmana. Jadi, manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum sanitasi dan pengelolaan limbah rumah tangga ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat mengenai kebersihan lingkungan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan masyarakat tersebut, meningkat pula kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah rumah tangganya masing-masing, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan saniter. Terdapat 4 metode kegiatan pada penyuluhan ini. Yang pertama yaitu pemetaan awal kegiatan, yaitu kami akan mengumpulkan data untuk mengetahui kondisi limbah dan sanitasi di lingkungan tersebut. Dengan data tersebut dapat diidentifikasi kelompok sasaran yang memerlukan perhatian khusus dan melakukan survei untuk menilai permasalahan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan kepada masyarakat. Kami akan mensosialisasikan kegiatan ini kepada tokoh masyarakat untuk menjelaskan tujuan dari kegiatan penyuluhan ini. Yang ketiga yaitu kami akan melaksanakan penyuluhan dan program workshop. Di sini kami akan memberikan pemahaman mengenai hukum sanitasi dan limbah yang berlaku di Indonesia, serta kami juga akan memberikan cara untuk mengelola limbah yang baik dan benar. Lalu yang keempat yaitu pengawasan lebih lanjut. Di sini kami akan memastikan bahwa informasi mengenai penyuluhan hukum ini dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Serta kami juga akan mengevaluasi seluruh kegiatan sudah kami lakukan melalui umpan balik dari masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu kepala desa, kepala dan ibu rumah tangga, halayak masyarakat baik usia muda maupun tua, dan juga karang taruna. Nah, teman-teman, kita memiliki jadwal kegiatan pada proyek Pancasila ini. Nah, diawali pada tanggal 14 September 2024 hingga tanggal 15 Oktober 2024. Nah, kegiatan ini dilakukan berlangsung selama 2 bulan, tapi dari pertengahan September hingga ke Oktober. Nah, pada awal kegiatan ini yaitu tanggal 14 dilakukan survei ke masyarakatnya langsung secara untuk melakukan pendekatan kelompok kita. Nah, kemudian di akhirnya tanggal 15 Oktober kita melakukan evaluasi setelah kegiatan. Nah, kapan sih kegiatan kita dilakukan? Kegiatan penyuluhan kita akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2024. Nah, teman-teman, gimana sih rencana anggaran biaya milik kita? Nah, RAB milik kita yaitu ada di kesekretariatan dengan jumlah harganya 218.000. Nah, kemudian ada di peralatan praktik penyuluhannya. Nah, itu berapa sih? Yaitu ada di 307.000. Nah, kemudian ada di konsumsinya, pasti ada konsumsi ya. Nah, ada di 825.000. Kemudian ada bagian transportasi nih. Nah, bagian transportasi ini ada di harga 140.000 totalnya. Nah, kemudian ada di hadiah, tentu saja karena kita akan melakukan games terhadap warganya. Nah, berapa sih? Yaitu ada di 210.000. Nah, kemudian total rancangan anggaran biaya kita adalah 1.700.000. Nah, teman-teman, kita memiliki roadmap kegiatan pada proyek Pancasila ini. Nah, ini di sebelah ada roadmap kita. Nah, itu tadi roadmap kegiatan milik kita selama kegiatan proyek Pancasila ini.